Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan topik mengejar kebutuhan guru P3K tahun 2022. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan seleksi P3K tahun 2022, yaitu terkait dengan mengejar kebutuhannya, kebutuhan formasi, saya akan mengulas kembali mengapa seleksi P3K guru itu dibuka. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasikan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru. Nah, 1 juta guru ini itu di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Nah, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi, inilah alasan utama kenapa seleksi P3K guru dibuka oleh pemerintah. Jadi, adalah untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan mengejar kebutuhan guru P3K 2022. Nah, pemerintah membuka seleksi P3K untuk memenuhi kebutuhan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan disebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2022 ini. Nah, seperti latar belakang tadi, alasan tadi kenapa guru membuka formasi P3K guru tahun untuk 1 juta ini adalah total formasi guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu 1,1 juta untuk formasi guru P3K. Nah, akan tetapi dari 1,1 juta ini di tahun 2021, yaitu di tahap 1 dan tahap 2 seleksi P3K guru, bahwa formasi yang tersedia, formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah sebanyak 506.247 formasi. Jadi dari 1,1 juta ini hanya 506.247 yang tersedia. Nah, dari formasi yang tersedia ini, yang tidak terisi adalah 212.399 formasi yang tidak terisi. Dan yang terisi atau yang lulus formasi adalah 293.848 formasi. Jadi dari 5.000 ini hanya 200 dari 500.000 ini hanya 200 atau hampir 300.000 yang terisi. Dan tidak terisi itu ada 200 lebih yang tidak terisi formasi. Nah, dari formasi yang tidak terisi ini, kemudian dari total kumulatifnya adalah 1,1 juta ini, artinya masih akan dibuka 758.018 formasi yang akan dibuka pada tahun ini. Nah, yang ini 758.018 formasi ini sudah dengan memperhatikan kebutuhan guru agama. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi di tahap 1-2 kemarin hanya 500.000 lebih, dan sekarang untuk tahap 3 sampai optimalisasi formasi itu ada 758.000 formasi yang akan dibuka oleh pemerintah untuk mencapai total kebutuhan formasi guru, yaitu 1,1 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru 1,1 juta tersebut dengan tersisa 758.018 formasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu semuanya, bahwa pemerintah akan melakukan pengusulan 2022 berdasarkan jumlah kebutuhan guru sebenarnya. Kemudian pemerintah juga akan melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K di tahun 2022. Kemudian akan membentuk layanan aduan di situs Kemendikbud dan nomor 1500997. Kemudian pemerintah akan melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah, pemerintah
daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota seluruh wilayah Indonesia terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru. Nah, memberikan afirmasi nilai pada guru berusia 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas. Nah, memastikan aturan pembayaran gaji dan tunjangan melalui alokasi dana umum, kemudian memberikan kesempatan kepada guru penyandang disabilitas dalam seleksi guru P3K, dan yang terakhir adalah mengusulkan formasi baru dan afirmasi seleksi di tahun 2022. Jadi ini adalah langkah-langkah atau strategi atau upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru 1 juta guru P3K tahun 2022 ini. Jadi masih ada tersisa 758.018 formasi yang akan dibuka oleh pemerintah dengan 8 upaya ini untuk bisa mencapai 1 juta tersebut. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu terkait dengan upaya pemerintah tersebut. Nah, yang pertama adalah terkait dengan melakukan pengusulan 2022 berdasarkan jumlah kebutuhan guru sebenarnya dan melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K di tahun 2022. Nah, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Sahril mengatakan bahwa program 1 juta guru P3K dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Ia menambahkan bahwa seleksi P3K guru digelar hingga formasi maksimal terisi. Jadi GTK ini mengatakan bahwa Bapak Iwan Sahril mengatakan bahwa program 1 juta guru dilanjutkan pada tahun ini. Jadi tadi masih ada 758.000 yang akan dibuka dan akan dilanjutkan pada tahun ini. Nah, Bapak Iwan Sahril juga mengatakan bahwa Kemendikbudristek juga akan melakukan pengusulan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data sehingga sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sebelumnya, ia memaparkan Kemendikbudristek telah mengusulkan formasi guru, penjaskes, kesenian, bahasa daerah, dan ini bukan TK ya, tapi tenaga pendidikan. Jadi ini ada formasi yang akan diusulkan, yaitu penjaskes, kesenian, bahasa daerah, dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian pemerintah juga akan melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah tentang pemenuhan kebutuhan guru. Nah, perekrutan 1 juta guru lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan terus berlangsung tahun ini. Jadi masih ada tahap selanjutnya, tahap 3, kita menunggu bersama jadwalnya. Karena itu pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan pengajuan formasi kebutuhan guru di masing-masing daerah yang masih besar karena pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K sudah dialokasikan. Jadi pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah, menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan, mengusulkan formasi-formasi yang sesuai dengan kebutuhan guru di setiap wilayah masing-masing. Jadi di video saya juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah tidak was-was terkait dengan bagaimana pembayaran gaji dan tunjangan guru ketika seleksi P3K. Jadi semuanya sudah diatur, dialokasikan dari APBN. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa nonton video saya terkait dengan tunjangan guru dan gaji guru yang diatur dalam alokasi dari APBN. Nah, kemudian dari 2 tahap seleksi sebelumnya di tahun 2021 baru terpenuhi 293.848 guru dari total 506.247 formasi. Jadi ini baru setengah dari formasi yang terpenuhi dan setengahnya belum terpenuhi di tahap 1-2. Jadi ada sekitar 117.939 formasi atau sekitar 20% yang tidak dilamar sama sekali. Nah, jadi ada 20% yang sama sekali tidak dilamar oleh para guru pegawai honorer.
Hal ini karena umumnya sekolah berada di daerah terluar. Jadi alasan kenapa 20% ini masih kosong atau tidak dilamar oleh guru-guru honorer adalah karena daerahnya berada di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Jadi di daerah 3T. Jadi itu alasan kenapa masih banyak, yaitu sekitar 20% yang tidak melamar. Nah, selanjutnya bahwa pemerintah akan memberikan afirmasi nilai pada guru berusia lebih dari 35 tahun dan 50 tahun ke atas. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan bahwa telah memberikan afirmasi tambahan bagi guru honorer di atas usia 50 tahun dalam seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021. Jadi pemerintah sudah memberikan afirmasi kepada pelamar atau pegawai negeri honorer pegawai honorer yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, ada dua afirmasi yang diberikan, yaitu 100% nilai tambahan dari kompetensi teknis dan 10% nilai tambahan dari aspek manajerial sosial kultural. Jadi ada 10% untuk aspek tersebut, kemudian selain tambahan nilai untuk guru di atas 50 tahun, Nadiem juga mengatakan bahwa Panselnas juga memberikan tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis dari seluruh peserta P3K. Jadi seluruh peserta juga diberikan 10% dari nilai maksimal. Kebijakan ini diambil atas saran dari para guru honorer yang ditemui Nadiem. Mereka mengeluhkan bahwa tes kompetensi teknis guru P3K cukup sulit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tes kompetensi itu terkait dengan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dan benar-benar dikuasai oleh guru. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengetahui atau mengukur kemampuannya bisa menonton video saya terkait dengan pembahasan soal kompetensi teknis ini. Nah, di situ juga saya akan memberikan link untuk tryout gratis persiapan P3K tahap 3 ini. Nah, dalam kebijakan sebelumnya, afirmasi tambahan yang diberlakukan pada seleksi guru P3K adalah 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan 15% bagi usia di atas 35 tahun. Jadi ini Bapak Ibu semuanya harus diingat bahwa 100% ini adalah nilai tambahan yang diberlakukan bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik, 15% bagi usia di atas 35 tahun. Nah, selanjutnya, pemerintah juga melakukan upaya untuk memastikan bahwa aturan pembayaran gaji dan tunjangan melalui alokasi dana alokasi umum. Jadi, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyatakan bahwa gaji P3K guru sudah diatur dalam Pagu DAU tahun 2021. Kementerian Keuangan pun mempertegas dalam suratnya. Nah, dalam surat bernomor S98 PK tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti. Nah, surat tersebut ditunjukkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan lebih lanjut terkait dengan aturan gaji, pembayaran gaji dan tunjangan yang diatur melalui alokasi dana alokasi umum bisa lihat di video saya sebelumnya terkait dengan DAU ini, yaitu dana alokasi umum ini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek di video saya tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada guru penyandang disabilitas dalam seleksi guru P3K. Jadi semua warga berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa pada pasal 10 penyandang disabilitas mempunyai kesamaan, kesempatan, peluang yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Jadi sudah jelas bahwa
penyandang disabilitas juga memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam seleksi P3K untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidikan. Nah, hal ini untuk memberikan akses yang luas sebagai guru penyandang disabilitas pada seleksi calon aparatur sipil negara untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka diperlukan komitmen dari pemerintah untuk memberikan akses yang luas bagi mereka. Jadi harus ada komitmen dari pemerintah terkait dengan guru penyandang disabilitas ini dalam mengikuti seleksi guru P3K. Nah, selanjutnya, usaha atau upaya pemerintah dalam mengusulkan formasi baru dan afirmasi seleksi tahun 2022. Nah, anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua menyampaikan bahwa kabar baik tentang guru honorer dan tenaga teknis administrasi sekolah. Pasalnya, pada seleksi P3K tahun 2022 ini, pemerintah telah menyetujui akan memberikan ruang bagi para tenaga teknis untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi tidak hanya tenaga teknis, tenaga kependidikan lain juga akan diberikan formasinya, akan diupayakan formasinya untuk ikut serta dalam seleksi P3K tahun 2021 ini untuk merealisasikan target dari pemerintah untuk 1.000 juta pegawai P3K guru di tahun 2022 ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu saja informasi saya terkait dengan kebijakan P3K tahun 2022. Nah, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak lupa, biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin melakukan tryout gratis pembahasan atau soal-soal kompetensi teknis untuk semua jurusan, bisa lihat link tryoutnya di deskripsi box yang ada di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.